Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kami akan menyajikan isi mading yang telah kami buat tentang perjuangan era Kartini, khususnya mengenai sekolah Kartini dan proses pengambilan keputusan yang beliau lakukan dalam memperjuangkan pendidikan perempuan. Penyampaian materi ini akan dikemas dalam bentuk presentasi interaktif yang dipadukan dengan drama singkat, sehingga kita dapat memahami tidak hanya fakta sejarahnya, tetapi juga pemikiran, perasaan, dan nilai-nilai yang melatar belakangi keputusan RA Kartini. Mari kita mulai perjalanan mengenal sosok Kartini melalui bagian pertama pada mading kami. Untuk memahami keputusan seorang tokoh, tentunya pertama-tama kita perlu untuk mengenal hidupnya terlebih dahulu. Yang pertama, mari kita mulai dengan profil RA Kartini yang akan disampaikan oleh rekan kami, Yunita. Raden Ajeng Kartini, Dodo Adiningrat atau biasa disebut RA Kartini, lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau wafat pada 17 September 1904 di Rembang pada usia 25 tahun. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya merupakan Bupati Jepara yang bernama Raden Mas Raden Mas Adipati Arif dan ibunya M.A. Karena berasal dari keluarga bangsawan, RA Kartini memiliki kesempatan untuk bersekolah di ELS atau Sekolah Khusus Kalangan Eropa dan Bangsawan pada kala itu. Di sana beliau belajar bahasa Belanda yang membuat beliau dapat membaca buku, koran, serta majalah untuk menambah wawasan. Namun, pada saat berusia 12 tahun, beliau harus menjalani masa pingitan yang membuatnya tidak bisa melanjutkan sekolah formalnya. Kata orang itu sudah adat, tapi aku terus bertanya-tanya mengapa perempuan tidak boleh pergi belajar hanya karena ia perempuan. Mengapa dunia di luar sana seorang sengaja menutupi sebagian kita untuk tidak mengetahui banyak hal? Apakah kita selamanya hanya bisa sekolah dan dapat? Malah tidak akan merubah apa-apa rupanya. Aku hanya bisa terus belajar, menulis dan berpikir, karena pikiran tidak ada yang bisa mengubah. Mungkin semua orang bisa meniru ragam kita, tetapi mereka tidak akan bersisa meniru ragam kita. Aku akan selalu ada di samping mereka. Mari kita buktikan bahwa kegelapan tidak selamanya menguasai. Pengalaman di pingit ini justru menjadi bahan bakar Raden Kartini untuk bergerak. Sekarang kita lihat bagaimana pemikirannya diwujudkan dalam sebuah program nyata yang akan disampaikan oleh rekan kami, Mariska. Jadi sekolah Kartini itu pertama kali berdiri pada tahun 1904 di Jepara, lebih tepatnya di Kartini sendiri. Tujuan sekolah ini didirikan adalah untuk memberikan akses pendidikan bagi kaum perempuan pribumi yang pada masa itu sulit untuk mengakses pendidikan pada masa kolonial Belanda. Dan sekolah ini berbeda dengan sekolah formal yang kita ketahui seperti sekarang, karena berbeda lebih sederhana dan terbuka bagi kaum
perempuan ini. Materi yang diajarkan membaca, penyaluran rumah tangga, kerajinan tangan, pengetahuan umum, serta pengetahuan moral. Kemudian, setelah Kartini wafat, gagasan penerusnya ini diteruskan melalui berdirinya sekolah Kartini yang dilanjutkan oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912. Kemudian berkembang ke beberapa kota lain seperti Surabaya, Malang, dan Cirebon. Yang membuat sekolah Kartini ini istimewa tidak hanya dari isinya, tetapi juga semangat di mana semua perempuan itu berhak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang status sosial. Gagasan sebesar ini tidak mungkin lahir dalam satu malam saja. Pastinya ada banyak faktor yang membentuk keberanian Kartini untuk mengambil keputusan ini. Beberapa faktor tersebut akan dijelaskan oleh rekan kami, Rifka. Jadi ada 4 faktor yang mendukung Kartini untuk membangunkan memperjuangkan hak perempuan. Yang pertama adalah pengalaman pribadi pada masa pendidikan. Jadi Kartini terdorong dari pengalaman pribadi yang dimana hak perempuan direbutkan dan tidak bisa untuk masuk sekolah atau mendapatkan pendidikan. Lalu yang kedua adalah patriarki yang terlalu tinggi, di mana di sini pada masa ini perempuan hanya diperbolehkan untuk mempelajari adat dan mempelajari keterampilan rumah tangga saja. Lalu yang ketiga adalah politik etis dari pemerintahan Belanda, di mana masyarakat Indonesia hanya beberapa diperbolehkan untuk masuk pendidikan. Lalu yang keempat adalah surat menyurat dengan tokoh-tokoh Belanda, yang dimana pada kesempatan ini Kartini mencuri kesempatan untuk meluas wawasannya supaya meyakinkan tekadnya untuk bahwa perubahan yang akan dia bawa akan berhasil. Banyak yang meragukan hak pendidikan sekolah ini bagi perempuan dianggap melawan adat. Tetapi aku pernah membaca dan berdiskusi dengan banyak orang, dan aku yakin bahwa kebodohan bukan hak perempuan, tapi itu adalah kebiasaan yang bisa diubah. Kita mulai dari yang kami perempuan yang belajar Dari faktor-faktor tadi kita bisa melihat bahwa keputusan Kartini bukanlah keputusan sembarangan. Ia dipikirkan matang-matang, didorong pengalaman dan diperkuat oleh nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut akan disampaikan oleh rekan kami, Dela. Sifatnya adalah nilai yang mempengaruhi keputusan Kartini. Pertama ada keadilan sosial. Kartini percaya bahwa semua manusia, termasuk perempuan, itu berhak atas sekolah. Lalu yang kedua ada empati, di mana Kartini tidak memikirkan diri sendiri, tapi dia juga memikirkan semua perempuan yang memiliki nasib yang sama, bagaimana perempuan-perempuan itu bisa di sekolahnya. Lalu yang ketiga itu ada integritas, karena dia itu konsisten atas perbuatan dan ucapannya. Bisa dilihat dari dia pernah menulis tentang pendidikan, lalu dia mendirikan sekolah perempuan. Lalu yang ketiga itu ada keberanian, di mana kita
pada zaman dahulu itu perempuan itu tidak boleh ada namanya sekolah tinggi dan juga keterbatasan yang dibatasi oleh adat-adat yang ada. Terus yang kelima ada keterbukaan terhadap ilmu. Nah, meskipun pada saat itu si Kartini dia itu tetap belajar dengan cara dia membaca buku, membaca surat dan juga bersosialisasi. Lalu yang terakhir itu ada keteladanan. Kartini tidak menunggu orang lain untuk bergerak, tetapi dia mau untuk memulai terlebih dahulu. Itulah nilai-nilai yang membuat Kartini bukan sekedar nama dalam buku sejarah, tapi seorang pemikir yang relevan hingga hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama penjelasan kita kali ini. Kartini mengajarkan kita bahwa pendidikan bukan warisan, tetapi jalan hidup. Adanya satu orang dengan pendidikan. Kita nggak dengar, kalian agak kesinian ya. Ya, mobil aja. Itu jangan silakan. Adanya sekolah Kartini kita bahwa satu orang dengan pendidikan mampu untuk memberantas banyak orang. Pengalaman pribadi, kehidupan pribadi dan juga nilai-nilai yang bisa kita rasakan dan kita melakukan juga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kisah perjuangan dan nilai-nilai yang diwariskan era Kartini dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk terus belajar, berani bermimpi, dan membawa perubahan yang positif di lingkungan sekitar. Terbitlah terang. Dimatiin nggak? Untuk mengenang jasa Ibu Kartini, mari kita mengenang Ibu Kartini bersama-sama. Siap. Berdiri ayo. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Pendekar bangsa, pendekar kaumnya, untuk merdeka. Wahai ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Sebelum latihan kita bisa bayangkan ya, misalnya Ibu Kartini itu nggak ada